Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septiustiana dengan NPM 202214500283. Saya dari kelas S4C ingin mempresentasikan materi tentang analisis konsumen dari mata kuliah manajemen pemasaran dan perilaku konsumen. Disimak baik ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam pembahasan kali ini tentang analisis konsumen, kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Yang kedua adalah kerangka kerja analisis konsumen. Yang ketiga adalah tingkatan analisis konsumen. Dan yang terakhir adalah analisis konsumen dan strategi pemasaran. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Di sini riset dan analisis konsumen memainkan peran penting dalam strategi pemasaran. Mereka menyediakan wawasan yang dibutuhkan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen yang pada gilirannya membantu perusahaan mengembangkan produk dan layanan yang relevan serta kampanye pemasaran yang efektif. Berikut ini adalah beberapa peran utama riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Riset membantu mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi atau yang bisa ditingkatkan, lalu memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan yang sesuai. Analisis preferensi konsumen membantu perusahaan memahami apa yang diinginkan dan disukai konsumen sehingga mereka dapat menyesuaikan penawaran produk mereka. Selanjutnya yang kedua ada segmentasi pasar. Riset konsumen memungkinkan perusahaan untuk membagi pasar mereka ke dalam segmen-segmen berdasarkan demografi, psikografi, geografis, dan perilaku. Lalu setelah segmen pasar diidentifikasi, perusahaan dapat menargetkan segmen-segmen tertentu dengan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan produk dan inovasi. Melalui riset, perusahaan dapat menguji konsep produk baru sebelum diluncurkan untuk memahami potensi keberhasilannya di pasar. Lalu umpan balik dari konsumen yang ada dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Yang keempat, ada penentuan harga. Riset konsumen membantu perusahaan menentukan harga yang bersaing dan sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Berdasarkan hasil riset, perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang menarik bagi segmen pasar yang berbeda. Yang kelima, ada strategi promosi. Analisis konsumen membantu mengembangkan pesan pemasaran yang resonan dengan audiens target. Riset menentukan saluran media yang paling efektif untuk mencapai dan mempengaruhi konsumen target adalah media sosial, televisi, atau pemasaran digital. Lalu yang keenam ada peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Riset memungkinkan perusahaan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Berdasarkan analisis konsumen, perusahaan dapat mengembangkan program loyalitas yang tepat untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan meningkatkan loyalitas. Kemudian yang terakhir ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan data yang diperoleh dari riset dan analisis konsumen, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi terkait pemasaran dan pengembangan bisnis. Selanjutnya, riset konsumen membantu perusahaan dalam merumuskan strategi jangka panjang yang berkelanjutan dan relevan dengan pasar yang terus berubah. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu kerangka kerja analisis konsumen. Kerangka riset perilaku konsumen atau kerangka kerja analisis konsumen adalah struktur sistematis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dan menggunakan produk atau layanan. Kerangka ini membantu peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif.
Kerangka kerja analisis konsumen memiliki beberapa komponen utama, yaitu diantaranya yang pertama, identifikasi masalah dan tujuan riset. Menentukan masalah spesifik yang akan diteliti, seperti mengapa penjualan produk menurun, atau bagaimana konsumen memilih antara dua merek. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas, seperti memahami preferensi konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, atau tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, komponen utama yang kedua adalah pengembangan kerangka teoritis. Menggunakan teori dan model perilaku konsumen yang ada, seperti model AIDA, Attention, Interest, Desire, dan Action. Teori Maslow tentang hierarki kebutuhan atau model keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, menyusun hipotesis berdasarkan teori yang akan diuji melalui riset. Lalu komponen yang ketiga yaitu desain penelitian. Dalam desain penelitian, memutuskan apakah riset akan bersifat kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Atau bisa disebut mixed methods. Selanjutnya memilih metode yang tepat seperti survei, wawancara, kelompok fokus, atau focus group, atau observasi. Lalu, menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti termasuk ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel. Selanjutnya ada pengumpulan data. Komponen utama pengumpulan data mengembangkan alat pengumpul data seperti kuesioner atau panduan wawancara. Selanjutnya melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, memastikan validitas dan reliabilitas data. Selanjutnya yang kelima, analisis data. Analisis data menggunakan teknik analisis yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, seperti analisis statistik untuk data kuantitatif atau analisis tematik untuk data kualitatif. Selanjutnya menafsirkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Komponen yang keenam atau yang terakhir yaitu pelaporan dan implementasi. Menyusun laporan yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan dari riset. Selanjutnya memberikan rekomendasi berdasarkan temuan riset yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial atau strategi pemasaran. Lalu selanjutnya menerapkan rekomendasi untuk memperbaiki strategi pemasaran, produk, atau layanan berdasarkan hasil riset. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tingkatan analisis konsumen. Analisis konsumen dapat dilakukan pada berbagai tingkatan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku dan preferensi konsumen. Ada beberapa tingkatan-tingkatan analisis konsumen yang umum dilakukan. Pertama, yaitu analisis individu. Analisis ini fokus pada perilaku dan preferensi individu konsumen. Memahami bagaimana satu orang membuat keputusan pembelian, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Komponen yang diperlukan untuk analisis individu adalah dalam segmentasi demografi adalah usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk psikografis, yaitu gaya hidup, nilai, kepribadian, minat, dan lain-lain. Selanjutnya ada perilaku pembelian, seperti kebiasaan belanja, preferensi merek, loyalitas, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada motivasi, alasan dibalik pembelian, kebutuhan yang ingin dipenuhi. Contohnya yaitu dengan menganalisis data pembelian dan survei untuk memahami mengapa seorang pelanggan tertentu lebih suka merek A daripada merek B. Yang kedua adalah analisis segmen. Analisis segmen ini analisis yang melibatkan pengelompokan konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan kesamaan, karakteristik, atau perilaku. Hal ini membantu perusahaan untuk menargetkan strategi pemasaran secara lebih efektif. Komponen yang diperlukan dalam analisis segmen, yang pertama ada segmentasi demografis, berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua ada segmentasi psikografis,
berdasarkan gaya hidup, kepribadian, nilai. Yang keempat ada segmentasi geografis berdasarkan lokasi seperti negara, kota, atau daerah tertentu. Lalu yang terakhir ada segmentasi perilaku berdasarkan kebiasaan pembelian, penggunaan produk, loyalitas, dan sebagainya. Contoh dari analisis segmen ini yaitu membagi pasar menjadi segmen-segmen seperti milenial, keluarga muda, dan pensiunan, serta merancang kampanye pemasaran khusus untuk setiap segmen. Selanjutnya yang ketiga ada analisis produk. Analisis ini berfokus pada bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk tertentu. Ini mencakup aspek-aspek seperti fitur yang paling dihargai, kepuasan konsumen, dan umpan balik dari produk tersebut. Komponen yang diperlukan ada atribut produk, fitur, kualitas, desain, kemasan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kepuasan konsumen, tingkat kepuasan terhadap produk, kesesuaian dengan ekspektasi. Lalu yang keempat ada pengalaman pengguna seperti interaksi dengan produk, kesulitan atau kemudahan penggunaan. Dan yang terakhir ada umpan balik atau review. Pendapat konsumen tentang produk, review online, dan testimoni. Contohnya yaitu dengan mengumpulkan data dari survei pelanggan tentang fitur yang paling disukai dari sebuah smartphone dan menyesuaikan pengembangan produk berdasarkan umpan balik atau review tersebut. Dan yang keempat ada analisis pasar. Analisis ini melibatkan pemahaman tentang dinamika pasar secara keseluruhan, termasuk tren pasar, persaingan, dan posisi merek di pasar. Komponen yang dibutuhkan yaitu yang pertama tren pasar seperti perubahan dalam preferensi konsumen, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Yang kedua ada analisis persaingan dengan kekuatan dan kelemahan pesaing, pangsa pasar, strategi pemasaran pesaing. Yang ketiga ada segmentasi pasar, identifikasi segmen pasar yang ada dan potensial. Yang terakhir ada posisi merek, bagaimana merek dipersepsikan oleh konsumen dibandingkan dengan pesaing. Contohnya yaitu melakukan analisis SWOT atau SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan di pasar minuman energi. Lalu yang kelima ada analisis situasional. Analisis ini mempertimbangkan situasi tertentu dengan mempengaruhi perilaku konsumen seperti musim, acara khusus, atau keadaan ekonomi. Komponen yang diperlukan yang pertama ada konteks lingkungan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Lalu waktu seperti musiman, tren sementara, atau siklus hidup produk. Selanjutnya yang terakhir ada acara khusus, promosi, liburan, acara tahunan, dan lain-lain. Contohnya yaitu dengan menganalisis bagaimana penjualan meningkat selama musim liburan dan merancang promosi khusus untuk memaksimalkan penjualan dalam selama periode tersebut. Lalu yang terakhir ada analisis psikologis. Analisis ini mendalami aspek psikologis dari konsumen seperti motivasi, persepsi, sikap, dan pembelajaran. Komponennya yang pertama yaitu motivasi. Motivasi atau alasan yang mendorong konsumen untuk membeli. Kemudian yang kedua ada persepsi, bagaimana konsumen memandang merek atau produk yang akan mereka beli. Yang ketiga ada sikap, perasaan positif atau negatif terhadap produk atau merek yang akan dibeli. Dan yang terakhir pembelajaran, seperti perubahan perilaku berdasarkan pengalaman atau informasi baru. Contohnya yaitu menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow untuk memahami motivasi konsumen dalam memberi produk mewah. Dengan memahami berbagai tingkatan analisis konsumen ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih komprehensif dan efektif, serta menyesuaikan pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen dengan lebih baik. Dan kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu analisis konsumen dan strategi pemasaran. Analisis konsumen adalah proses kritis dalam strategi pemasaran
yang melibatkan pengumpulan dan interpretasi data tentang perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Tujuannya adalah memahami apa yang memotivasi konsumen dalam membuat keputusan pembelian dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Analisis ini memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Analisis konsumen adalah fondasi dari strategi pemasaran yang aktif dengan memahami perilaku, kebutuhan, dan preferensi konsumen. Perusahaan dapat mengembangkan produk yang relevan, menetapkan harga yang tepat, memilih saluran distribusi yang efektif, dan merancang kampanye promosi yang menarik. Implementasi dan evaluasi berkelanjutan memastikan bahwa strategi pemasaran tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Nah, selesai sudah materi pembahasan dari saya tentang analisis konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.